Blackburn ini bikin keringat gua jadi lebih deras keluar. Hal menariknya, nafsu makan bisa terjaga. Nah, untuk hasil, apakah dia ini bisa membantu untuk membakar lemak atau menurunkan berat badan atau ya normal blood glucose level ataupun apa yang diklaimnya di sini? Semua akan kita bahas di video kali ini. Let's check it out. Blackburn versi bubuk ini dia menggunakan 26 bahan aktif di dalamnya dan per servingnya di situ 7 gram per sajian ya, dan itu udah mendapatkan 200 mg kafein dengan 9 jenis ekstrak tumbuhan dengan 2 sumber L-karnitin, kombinasi kolin, inulin, HCA dan CLA-nya juga ada, dan ada L-tirosin juga, dan menggandeng 4 jenis mikronutrien mineral serta 5 jenis vitamin. Karena ini modelan bubuk, jadi ada penambahan perisanya, pewarnanya, dan anti kempalnya, dan juga pemanisnya di sini biar ya kita bisa lebih menikmati saat diminum. Jadi Blackburn ini dia mengusung 9 jenis ekstrak tumbuhan. Di antaranya itu ada daun teh hijau ya, kopi hijau, dan guarana. Ya, ketiga bahan itu juga berfungsi sebagai sumber kafein alami. Selain dari sumber kafein alami tadi, Blackburn ini menambahkan kafein anhidrat lagi. Jadi dia memperkaya produknya dengan tambahan kafein lagi. Jadi akumulasi kafein yang didapat itu bisa lebih tinggi sampai 200 mg per servingnya tadi. Blackburn juga punya kandungan serat. Ya, seratnya di sini dia inulin ya, dari inulin yang larut dalam air, dan itu juga punya berbagai manfaat untuk tubuh kita. Dan Blackburn ini juga menggandeng bahan-bahan yang notabene itu sebagai natural thermogenic dan bisa buat energi booster juga. Ada bahan yang bisa sebagai fatty acid metabolisme. Nah, karena dia kayak akan vitamin B kompleks tadi di sini, nah berarti itu bagus buat tubuh kita yang membantu untuk menghasilkan energi dan juga memaksimalkan recovery di badan kita. Kandungan zat besi, yodium, dan juga zinc di Blackburn itu juga bagus buat pemeliharaan fungsi nervous system. Ada kromiumnya juga yang bisa membantu menstabilkan kadar glukosa darah kita. Dan kromium itu juga bisa menekan nafsu makan juga loh. Nah, untuk takaran bahan aktifnya ini semuanya itu sebenarnya udah termasuk batas aman untuk konsumsi. Total kafein per servingnya pun nggak gede-gede amat kok ya. Dan itu juga kombinasi dari bahan-bahan herbal juga tadi ya. Jadi nggak 100% dari kafein anhidrat. Nah, penasaran gimana rasa dan bentukannya? Mari kita bikin. Gue kebagian yang rasa watermelon atau semangka. Jadi di sini untuk mendapatkan 7 gram bubuknya, kita itu disuruh tuangin 2 scoop. Dan jadwal konsumsinya itu disarankan di sini di antara waktu makan. Jangan konsumsi di malam hari atau sebelum tidur. Rasanya itu unik loh. Dominannya itu asam, sepet, dan ada sedikit pahit di lidah gua. Malah ini nggak mirip sama rasa semangka loh. Ini lebih mirip kayak asam Jawa ya menurut gue ya. Karena dominannya itu asam, sepet, ya ada pahit-pahitnya juga. Memang yang kita tahu dari bahan aktifnya tadi juga bisa mempengaruhi dari segi rasanya, baik itu dari pahit, asam, ataupun sepet. Karena di sini Blackburn ini dominan menggunakan ekstrak dari tumbuhan. Kalau bahan tumbuh-tumbuhan tadi dijadikan sebagai minuman bubuk, maka rasa ekstrak bahan aktifnya akan mempengaruhi. Walaupun sebenarnya di situ sudah ditambahkan dan diberikan perisa sintetik juga, ada pemanisnya juga, tetap pasti ada. Tapi soal rasa gue sendiri ya nggak menjadi persoalan itu ya. Karena gue masih bisa menikmati ini. Apalagi disajikan dengan kondisi dingin. Wah, asamnya enak. Karena poin pentingnya tetap yang kita incar adalah bahan aktifnya tadi. Nah, dia tadi 26 ya bahan aktifnya, yang kalau dipadukan menjadi satu botol kayak gini ya pasti akan sulit menjadikannya homogen. Begitu pula dengan yang kapsulan yang kayak tadi. Jadi kemungkinan besar kita bisa mendapatkan takaran bahan aktif yang berbeda-beda pada saat kita konsumsi. Bisa jadi kita malah mengkonsumsi lebih dari 200 mg kafein atau kurang. Dan karena ini mengandung 200 mg kafein per servingnya tadi, maka gua sarankan cukup konsumsinya itu sekali sehari. Apalagi kalau kalian itu mengkonsumsi kafein di luar dari Blackburn ini. Misalkan konsumsi teh hijau, kopi lagi, dan juga ada coklat ya, coklat juga mengandung kafein juga. Maka lebih bijaknya kalau kalian itu membatasi konsumsi kafein berlebihan dalam sehari. Untuk harganya di sini gua sudah jabarin di bawah, jadi tinggal kalian baca sendiri, dan harga per servingnya itu hampir 17 ribuan loh.
Ya, ini menurut gua sepadan dengan banyaknya bahan aktif yang dia gunakan, yang dia campurkan di sini. Gua bilang keren ya di sini ya. Di kemasannya nggak banyak cincong. Jadi nggak ada tulisan fat burner, penurun BB, pembakar lemak, nggak ada di sini tulisannya. Di bawah sini kemasannya cuma diarahkan bahwa ada fatty acid metabolism dan juga normal blood glucose level. Dan tulisan gedenya just black burn powder dengan berbagai macam bahan aktifnya tadi. Kalau orang awam ini bakal bingung ini. Ini apa ini? Pre-workout kah? Makanya kalau beli suplemen apapun itu, biasakan baca komposisi yang dipakai itu apa-apa aja. Tenang, Blackburn ini juga sudah lolos BPOM kok ya, dan di sini juga tertulis halalnya halal internasional di sini. Testimoni dari gua udah konsumsi Blackburn ini sekitar 2 mingguan ya. Workout biasanya di jam 4 sore. Nah, dengan meal terakhir itu ada di jam 1 siang. Dan meal selanjutnya itu ada di jam 7 malam. Biasanya jam 6 atau jam 7 gua konsumsi meal malam ya. Jadi memang pas konsumsinya itu di antara waktu makan. Dan gua jadikan Blackberry ini sekalian sebagai pre-workout gua. Lumayan ada 200 mg kafein tadi dan bahan aktif yang sebenarnya bisa membantu ya latihan dan juga recovery setelahnya. Nah, selama latihan Blackburn ini bisa ya menemani gue sampai 2 jam lebih latihan. Dan gue sendiri nggak merasakan crash di badan gue. Untuk tenaganya ya gue nggak bisa memastikan 100% dari hasil dari suplemen ini, hasil dari bahan aktif yang dia gunakan di sini. Karena makanan terakhir gue tadi itu mengandung sumber karbohidrat yang jam 1 tadi ya. Jadi ya sumber karbo itu kan notabene bisa mensuplai asupan energi selama kita latihan. Blackburn ini bikin keringat gue jadi lebih deras keluar. Entah karena cuacanya emang lagi panas-panasnya di tempat gua ataukah memang karena bahan aktifnya tadi yang ada termo yang disajikan di sini. Tapi sebelumnya itu keringat nggak begitu deres loh ya. Maka dari itu gua biasanya itu minum bisa sampai 2 liter air tuh ya gua minum selama latihan biar nggak dehidrasi. Nah, untuk hasil apakah dia ini bisa membantu untuk membakar lemak atau menurunkan berat badan atau ya normal blood glucose level ataupun apa yang diklaimnya di sini? Ya, gue sendiri masih belum bisa memastikan karena ini baru beberapa minggu gue pakai dan gue sendiri memang sedang dalam kondisi defisit kalori. Kalau dikonsumsi dalam jangka panjang ya mungkin itu bisa membantu untuk menurunkan body fat di badan gue. Hal menariknya nafsu makan bisa terjaga. Habis latihan beban biasanya itu kan gue lapar tuh ya. Nah, ini masih bisa gue tahan sampai jam 7 malam baru makan. Nah, jadi kesimpulannya Blackbird ini itu memang cukup membantu untuk kita-kita yang sedang diet, menaikkan metabolisme, membantu menambahkan fokus dan mood, booster juga dan meningkatkan metabolisme lemak, membantu mengontrol nafsu makan dan ada bahan yang bisa mempercepat recovery juga. Sifatnya di sini membantu ya. Nah, soal efek sampingnya dalam 2 mingguan lebih ini gue nggak ada ngerasakan hal yang mengganggu sih di badan gue. Nggak ada mules, kram, diare, nggak ada crash juga di badan gua karena semuanya udah terukur, sudah gua ukur baik nutrisi, latihan dan juga istirahat sudah gua ukur semuanya. Nah, buat kalian yang punya riwayat tensi tinggi ini perlu diperhatikan juga karena bahan-bahan tadi mungkin bisa mempengaruhi perubahan tekanan darah. Dan buat yang punya riwayat MAH, nah ini atau GERD, gua nggak rekomendasikan karena bahan-bahan aktifnya tadi mungkin malah bisa bikin perih di lambung kalian. Tapi kalaupun kalian mau coba bisa pakai dosis rendah dan juga jangan di waktu perut itu benar-benar kosong ya. Buat kalian wahai pemuja timbangan turun, ingat ini bukan suplemen ajaib, oke? Catat itu. Kudu dibarengi dengan nutrisi harian yang benar dan seimbang, latihan beban dan kardio juga harus dikerjakan, jangan lupakan itu ya. Istirahat cukup dan gaya hidup juga yang sehat itu harus diterapkan juga. Jadi jangan berharap lebih dari suplemen yang kalian beli. Apapun itu jenisnya, semahal apapun itu harganya. Dan perlu dicatat juga, reaksi di tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang progresnya cepat, ada juga progresnya yang lambat, bahkan ada juga yang tidak berprogres sama sekali. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga bisa membantu buat kalian semua yang sedang mencari suplemen weight management untuk penunjang dietnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.